merah semua nih. Yang satu ini saya dapat dari Handan Alvaro. Anda ada Handan Alvaro kan? Kenal lah. Ini batu sungai. Ya ini Cikolak. Nah yang ini Ohen kalau salah. Ini Cianggel. Ini dari Salim. Kalau Anda pemain batu Garut pasti kenal Salim Fatan Banana Garden. Ini dari beliau. Ini punya kawan Faisal Dwi Pansukma Sigir Tengah. Ini Cikolak. Nah, Anda bisa lihat perbandingannya. Ini sungai dari Hamdan. Kalau Anda suka ya kontak beliau lah, gitu ya. Nah, ini yang Cianggel. Saya ada lagi yang dari Waipin Bogor. Nah, karakternya Anda lihat. Begitu ya. Oke saudara, kembali dengan saya Yudi dari Sigir Tengah. Ya berbagi pengalaman ya, bukan berbagi ilmu lah, berbagi pengalaman. Tentu saya kembali tekankan ini sudut pandang saja ya, praktisi lah. Saya tidak bicara bahasa ilmiah, saya tidak bicara lab. Tentu kalau udah lab ilmiah pasti klaim, dan kalau sudah klaim silahkan Anda merujuk ke lab yang menurut Anda meyakinkan ya. Nah, hanya kalau kami dari Sigir Tengah berbagi pengalaman saja. Jadi Garut memang kemarin ada postingan yang cukup ramai di salah satu grup nasional, bahwa tulisannya saya tidak ingat siapa yang menulisnya, tapi tulisannya adalah Garut luar biasa, semua ada gitu ya. Ada juga orang yang kemudian komentar gitu di YouTube, ada yang inbox, benar nggak Kang seperti itu? Saya akui benar. Jadi begini saudara, sudut pandangnya. Salah satu keunikan batu Garut adalah legendnya gitu. Jadi merupakan salah satu batu yang diburu oleh pecinta akik nasional maupun mancanegara. Kemudian dalam kenyataannya di lapangan, orang dalam perjalanannya itu panjang, saking panjangnya jadi ada historical, ada serpentin di Garut, ada giok di Garut begitu, dan lain sebagainya, Chrysopras, Chrysocolla gitu ya. Nah, saya tidak menjudge bahwa itu tidak ada, karena memang sebetulnya ada, disebut ada ya, disebut tidak ada juga bisa gitu ya. Nah ini perlu dipastikan. Jadi yang saya sebut ada tidak ada itu ya memang karena perjalanan saja, perjalanan kami pribadi di lapangan dan berdiskusi dengan beberapa sumber, dan tentu ini selalu menjadi polemik. Saudara begini, ketika saya memang menggeluti di batu Garut ini, jangankan orang lain, saya pun sama. Makanya saya mengoleksi beberapa batu itu yang berbeda, berasal dari Garut. Bahkan kawan saya di Lembang, beliau pemain batu lama, pernah menggosok batu Garut dari bongkahan itu ada jarongnya. Jadi kebayang nggak ya saudara, kayak Kalimaya Banten kecil,
Terus saya tanya ada banyak, enggak, itu dari bongkahan gede saya potong gitu. Ternyata tengah-tengahnya ada seperti jarum, itu kayak black opal gitu ya. Tapi lebih mungkin kalau saya pikir dia menegaskan bahwa oh iya itu ada jarum, saya bikin satu gitu ya. Karena memang unik ya udah saya jual karena beliau penjual. Jadi tidak ada, saya tidak megang bukti gitu. Kalau yang lainnya saya pegang. Nah, di pakem saya itu begini, ada batu yang memang kemudian beredar di masyarakat, ada yang diet dan sebagainya dari Garut, ya betul, memang belinya dari Garut, gitu. Adapun memang pasar kemudian mengatakan itu batu Garut karena para pemain batu Garut tetap meyakini itu bukan dari Garut. Ya, jadi inilah luar biasanya batu Garut. Yang kedua, ya akhirnya orang berasumsi banyak jenis. Gitu. Silahkan saja, itu saya kembalikan lagi. Nah, bagaimana saya membuktikan itu semua pengalaman? Ternyata ada dua hal yang mendasar. Satu, batu itu dihasilkan dari galian. Ini ya, saudara ya. Satu, batu itu dihasilkan dari galian. Satu, batu itu dihasilkan dari sungai. Nah, tetapi batu Garut yang galian udah jelas ya dari galian. Adapun misalkan cerita yang beredar di masyarakat, ada orang yang bawa dari galian ternyata bukan batu Garut, ya bisa jadi juga. Begitu, karena ya manusia lah ya, wajar, sifatnya berbeda-beda. Oke, sampai situ selesai. Yang unik adalah batu Garut yang dari sungai. Nah, dari sungai ini kalau saya tanya, saya telisik ke beberapa orang di sana dari berbagai generasi, hampir semua pendapatnya sama, yaitu batuan yang memang dari tanah ketika longsor, ketika banjir bandang itu terbawa tergerus bertahun-tahun. Begitu. Ya. Jadi ada kawan saya nih di Siger Tengah, Dede Karyaman ini apa sih, Dede Siger Tengah saya nyebutnya begitu sama anaknya Putra Siger Tengah. Itu memang sering ke Yudi ya, Yudi Greenstone Siger Tengah itu juga sering ke sungai main nemuin batu gitu. Ada PW ya, ada hijau begitu dan lain sebagainya. Nah, hampir semua mengatakan bahwa itu tergerus. Jadi memang dari tanah terbawa arus, kemudian terbawa arus sampai ke laut dan bisa ditemukan di sepanjang sungai. Makanya mereka sering menyebut Wahangan lah, Batu Reok lah, Cipancong lah. Karena memang sungainya gede, saudara, ada di YouTube saya di waktu saya ke galian itu sungainya besar banget. Terbawa itu dari Cisewu gitu ya, terbawa gitu. Nah, itu didapatkanlah batu seperti itu. Ya. Nah, ini bicara di video ini saya bicara batu Garut yang galian dan sungai dulu. Akhirnya memang karakternya hampir sama begitu. Hampir sama karakternya. Nah, karakter yang hampir sama ini ya kita juga para penjual juga bilang batu sungai aja gitu. Jadi tidak bisa memastikan ini dari mana, karena ya logika lah, dia terbawa arus, dia nggak tahu dari mana gitu kan, arahnya tuh nggak jelas gitu dari mana, kan dari hulunya juga nggak tahu dari mana ke bawah dan gitu ya. Nah, yang beragam itu adalah batu yang dari sungai. Kalau saya amati kawan-kawan semua, jadi kalau dari galian mah udah jelas, Ciange, Cikolak gitu ya, Edom, Marsi begitu kan, Dedi, terus kemudian Cisangkal dan sebagainya lah begitu. Itu udah jelas ya, Ohen begitu, Singkur dan lain sebagainya. Nah itu udah jelas. Nah kalau dari sungai beragam. Seperti apa keberagamannya? Ini saya akan perlihatkan. Jadi ini perjalanan saja ya. Tentu pasti Anda akan apa ya? Anda nih kalau kata itu kan bukan batu Garut. Ya saya juga tidak ini. Kalau asumsinya adalah batu galian Garut ya
Saya pun mungkin lem pun akan berpikir lain ya. Tapi kalau misalkan batu ini didapat dari Garut, ya saya akui didapat dari Garut. Batu ini Anda bisa lihat ya. Nah ini, saya sengaja menyimpan sebagai rekam jejak saja. Kalau di lab sih kayaknya apatit gitu. Nah, ini yang sering menjadi polemik. Karena kebetulan Ciger Tengah relasinya sampai ke kawan-kawan di sana, jadi ya kawan-kawan di sana pun jujur mengatakan, "Om ini dapat dari Kang, ini dapat dari apa? Dari sungai." Ya saya beli. Bagi Anda yang mempermasalahkan origin ya saya kembalikan saja. Ada yang meyakini kawan saya, kawan-kawan gitu meyakini bahwa ya kalau itu didapat dari sungai itu udah pasti dari Garut begitu. Ya saya mengamini, oh iya betul logika. Karena kata mereka ya dia kan terbawa oleh sungai. Anda kan nggak ngegali, jadi ya pasti itu jelas mungkin dari mana gitu ke bawah arus. Jadi silahkan Anda mengambil kesimpulan yang mana. Nah ini batu sungai. Kalau di lab ya kalau Anda bertemu dengan klien atau dengan pembeli ya buyer yang dia pengen origin ya bisa jadi berdebat. Tapi kalau Anda tanya ini dari mana Kang? Ya dari Garut. Saya dapat ini dari kawan-kawan sungai. Begitu. Lalu kemudian jenis batu Garut ini saya dapat dari, saya masih ingat orang-orangnya. Ini saya dapat dari Samsudin Jailani gitu. Nah ini ya. Nah terus kemudian saudara ada juga batu sungai itu yang luar biasa gitu, sangat luar biasa. Nah ini kalau di lab blue apatit kalau nggak salah, tapi warnanya biru. Sengaja Sigar Tengah tidak mengajak Anda untuk melakukan perdebatan ya, karena memang harus dibuktikan ilmiah, harus ngegali kan, nggak mungkin juga. Jadi ya saya sampaikan pada kawan-kawan, ini kebetulan ada berapa ya, ada semua sebongkah kecil lah, tiga kecil ini, jadi 3 ini dibeli kolektor di Subang dua-duanya dengan ada motif segitiga di dalamnya. Nah ini saya ambil yang biru banget. Nah ini batunya biru saudara. Kalau disorot ya begini ya. Kalau disorot tuh ya ini kayak keunguan, terlihat ada gradasi. Nah seperti ini. Anda bisa lihat seratnya ya, atau bisa terlalu ini. Nah ini nih ada serat gitu. Jadi kayak es aja seratnya. Lalu kemudian ya saya terapkan pada kawan-kawan bahwa ini dapat dari sana. Ya saya meyakini karena ya nggak, kawan-kawan di ya Bumbulang kan jauh ya, saudara. Ngarang-ngarang juga nggak mungkin. Tapi kalau ngarang juga kualitas seperti ini berapa modal, gitu kan? Jadi ya memang ini kebetulan ada yang nyadap karet gitu lewat sungai dan nemu ini nih. Nah ini saya simpan sebagai bukti saja. Jadi luar biasa kan saudara, ya luar biasa. Tapi ya kembali lagi, kalau Anda meyakini Garut Mangga enggak juga nggak apa-apa. Jadi tergantung, kalau saya ngelihatnya begini sih, pasar aja, lab kemudian pasar, ini retak karena memang saya nggak rawat. Tapi kalau digosok, nah ini sengaja saya minta ke Rahmat tuh di ITC, Kang Rahmat gosok poles, Kang jangan dihilangin gitu. Coba bayangkan lah Anda ya, bisa dilihat dari videonya.
Nah, ini ada ya, kalau saya bilang nggak jujur ini batu Garut beneran gitu kan, ya ada ciri-ciri, hanya lab yang bisa membuktikan kan pada akhirnya gitu ya. Makanya saya nggak hilangkan ini, biarkan kotor aja. Nah, ini bawah nih coba ini retak karena batunya rapuh. Nah, itu aja sebetulnya pandangan orang itu yang kemudian ya wajar, mereka ada yang nyari gali origin ya, benar-benar origin ya, saya apresiasi karena memang mereka butuh itu. Nah, ini batu merah nih, batu merah ya, batu merah. Ini saya tampilkan dari berbagai macam lah, biar Anda bisa ada gambaran. Saya lupa lagi, tapi yang jelas begini deh. Nah, merah semua. Yang satu ini saya dapat dari Handan Alvaro. Ada Handan Alvaro kan? Kenal lah. Ini batu sungai. Ya, ini Cikolak. Nah, yang ini Ohen kalau nggak salah. Ini Cianggel. Ini dari Salim. Kalau Anda pemain batu Garut pasti kenal Salim Patan, Banana Garden. Ini dari beliau. Ini punya kawan Faisal Dwi Pansukma Singkir Tengah. Ini Cikolak. Nah, Anda bisa lihat perbandingannya. Ini sungai dari Hamdan. Kalau Anda suka ya kontak beliau gitu ya. Nah, ini yang Cianggel. Saya ada lagi yang dari Waipin Bogor. Nah, karakternya Anda lihat. Begitu ya. Ini agak sulit juga ya. Ini kuning ya, agak kuning nih. Ini mulus banget, punya Faisal Dewipan. Kalau tidak salah harganya 7 juta ini. Bukan karena apa-apa ya, karena memang susah, saudara. Ya coba aja dicari. Harga pasarannya 15 juta. Yang ini yang saya suka nih. Ini dia warnanya tuh jadi kayak cilompang dia, dan terus berubah. Ini. Nah, dia lebih menggumpal. Seratnya ya, Anda lihat tuh. Kayak karakter cilompang ini. Tuh. Nih ya. Nih di atasnya begini, rata. Tapi ini dia terus berubah jadi. Ini yang sungai. Itu ada putih-putihnya. Nah, karakter sungai akhirnya saya pahami begini. Ternyata batu Garut kalau direndam nggak bagus juga gitu. Jadi ini yang dari Salim. Ini koleksi beliau. Saya dapat juga lumayan susah. Nah, ini udah begini. Ya merahnya merah gitulah ya, merah Garut ya saudara ya. Bukan merah seperti makanya dia kalau nggak salah nggak mirip dengan yang Red Baron atau Cempaka. Beda. Jadi kalau Anda berharap merah banget ya agak-agak lebih susah gitu. Dan harus jelas dia dari mana asal usulnya. Tapi ini seperti ini. Nah, ini serat. Nah, ada kayunya ya, lurus-lurus. Saya sering bilang
serat kayu tipis. Jadi saudara, kalau batu Garut direndam nih sama Anda, direndam biar bagus, nggak bagus juga, nggak bagus. Makanya dia putih begini nih. Tapi ini memang menghilang. Ini saya beli dari Hadan Alvaro tuh nggak putihnya banyak banget. Sekarang samar dia putihnya. Tapi ya putihnya banyak dibanding yang tadi ya. Coba kita bandingkan dengan sekolah. Nah, udah kelihatan tuh, beda banget. Karena terlalu banyak, ya karena batu sungai terlalu banyak direndam mungkin oleh air sungai. Batuan lain, nah ini yang sering menjadi polemik, kenapa? Wah, batu Garut banyak dari sini, ada yang kayak giok, ada yang kayak serpentin, ada yang kayak apa? Ya tadi saya contohkan. Nah ini yang lebih mirip lagi batu Aceh. Ini dari Dede Sigar Tengah. Anda lihat giwangnya. Makanya saya pastikan ke Dede, ini benar dapat dari sungai. Iya, dapat dari sungai. Sedikit kok. Ya emang sedikit, saya dapatnya sebesar inilah. Nah ini sejempol, memang dapatnya sedikit. Dibuat aja. Cuma jadi ini yang bersih. Tapi kalau kemudian Anda misalkan ya beli nih, terus kemudian Anda bawa terus ke lab apa ke kawan-kawan yang lain, kemudian bertanya, ini saya beli dari Sigerta katanya Garut, oh ternyata bukan. Sejujurnya saya bisa aja mengatakan emang bisa jadi bukan, karena ini batu sungai, itulah keunikan batu sungai. Jadi didapat dari sungai di Garut, tapi nggak tahu dari mananya gitu. Nah makanya ada berbagai macam pandangan, sampai ada yang pandangan itu kawan-kawan ya kan betul batu Garut, karena ya bisa jadi tergerus sungai dari galian mana, kan kita nggak tahu, nggak ngegali. Nah itulah kemudian polemik itu membesar gitu ya. Kawan saya sendiri pun misalkan Mang Dadan, bener nggak ini Pak batu Garut? Ya balik lagi, Anda mau bilang nggak Garut, ya saya oke kan. Karena makanya ketika saya menjual kalau batu sungai saya bilang ini didapat dari sungai. Begitu. Anda mau labkan, mau nanya ke ahli-ahlinya, pasti akan beda pendapat. Tapi ya begini adanya, gitu saudara. Nah, ya beberapa pembeli yang ke saya, ya beliau juga gak komplain. Karena saya udah ceritakan dari awal, didapatnya dari sungai. Ini kan dari sungai, saudara. Nah, ini dari sungai. Ini dari sungai. Bayangkan. Ya didapat dari Garut. Jadi saya selalu mengakhirinya dengan pembicaraan untuk koleksi saja. Anda suka ya silahkan, nggak juga nggak apa-apa. Oh nggak, saya pengennya origin ini. Ya saya kan carikan origin yang itu. Saya pengennya ohen ya, saya carikan ohen, misalkan begitu ya. Saya pengennya ohen ya, udah saya carikan ohen. Saya pengennya ya kembali lagi gitu. Jadi saudara, memang ini memancing perdebatan. Seringkali saya juga ada orang nanya gitu. Nah yang luar biasa adalah ada lagi batu yang saya dapat masih dari Salim. Batu dari Salim ini ya bisa Anda lihat ini luar biasa. Anggur gitu. Ini nggak ada serat. Ini satu bongkah saudara, dari satu bongkah 2 kilo apa 1 kilo itu dibuangin yang jelek-jeleknya, diambil yang bagus-bagus ya. Nah ini batu sungai yang dekat ke laut. Anggur, kalau yang pandan saya nggak bawa. Ada lagi pandan sisik alam, galian, Cisanggiri gitu. Itu dari Handan. Nah ini putih. Oh ngegiwang lihat ya. Terus menua nih, saya suka batu yang sungai ini, dia terus berubah warnanya. Nah ini batu sungai saudara. Ini dari
dapat dari Salim, koleksiannya dia. Ya bukan saya minta ya, saya beli akhirnya. Nah ini batu sungai. Ini sengaja kata beliau jangan dibuang merahnya Kang, biar menjadi sebuah tanda ciri. Kalau Akang, beliau kan pemain kontes ya, dan ngegosok batu Garut udah ini. Jadi kalau orang nanya, ini bisa kelihatan karakter Garut. Ini anggur yang enak saudara, terus berubah warnanya. Dan tentu sudah saya sampaikan, selain batu hijau, yaitu kuning, ya putih di Garut selalu kuning ya, putih itu selalu mempunyai ciri serat pura begitu. Nah ini bahan gadog dari Hendra Handika, dapatnya sedikit, cuma dapat tahun per tahun itu saya dapat satu ya, itu dibeli sama kawan. Tahun berikutnya dapat lagi 2, termasuk yang ini saya simpan 1. Jadi dua batu itu dibeli kolektor di Subang. Nah ini serat pura, jelas pisan ya, jelas banget ini serat pura. Ini. Nah kalau yang ini satu bongkah dari Salim saya dapat. Nah ini, sorry. Allah. Nah ini satu bongkah yang tadi. Oh ini ada yang pandan saya bawa saudara. Nah ini satu bongkah yang tadi saudara. Nah ini satu bongkah saya ambil. Ini batu sungai. Sebongkah sama yang mana? Sama yang ini. Jadi nanti saya susun ya. Nah, ini sebongkah. Satu bongkah dibikin berbagai. Ada lagi yang berubah hijau. Ini ada yang merah. Ini yang paling saya suka nih. Merah banget. Yang ini. Nah ini merah banget. Tuh bisa dilihat ya. Mana bedanya. Ini satu bongkah. Ini dia ke kuning kehijauan. Ini putih udah ngeklep. Itu bener-bener kayak cat eye. Putih banget asalnya, sekarang jadi hijau, malah agak sedikit kehijauan. Nggak ada serat kuranya. Tapi kalau yang ini dia ada serat kuranya. Ini dari satu bahan itu dibongkar. Nah ini bersih, ada tuh. Nah kayak sumur Bandung lah ya seratnya. Ini nyaris clean tuh, lihat. Nah ini satu bongkah, bayangkan Anda seratnya beda-beda. Kalau yang serat kurangnya yang ini kalau nggak salah. Nah ini gitu. Nah ini sungai. Ini sungai didapat dari Salim juga. Pandan sisik alam, warnanya begini, sisiknya begini. Enak lah ya kalau menurut saya. Anda yang suka pandan ya nyari pandan dari Garut ya ini. Gitu. Bisa dilihat ya seratnya. Nah ini batu sungai saudara semua, hampir semua batu sungai saya jajarin. Kalau Anda nanya origin ya agak bingung kalau batu sungai. Perbedaannya kalau batu galian sudah jelas ya. Kalau batu galian itu sudah jelas. Nah itu yang merah. Ini gradasi dari merah ke oranye ke kuning gitu. Nah gradasi begini nih, ke putih tuh. Satu bahan ini pada.
Ya, ini bahan gadok dari Hendra Handika. Nah, kelihatan. Ini beda sama yang sungai. Menurut saya ini lebih ke giwang. Beda sama yang sungai. Sungai mungkin karena terlalu banyak terendam air. Nah, ini benar-benar apa? Kalsedon ya. Beda sama merah. Anda bisa bayangkan dengan merah yang sekolah kok beda. Lebih ngeristal. Nah, khas sungai itu ngeristal. Nah, itu perbedaan tentang batu sungai dan batu galian. Origin sudut pandangnya saya kembalikan pada Anda. Kalau Anda ngejar origin ya tentu harus mengikuti pasar dan lab pun mungkin sepakat. Kalau Anda ngejar yang penting koleksi kayak saya, itu dari mana? Dari sungai, ya udah saya beli gitu buat bukti ya ini kayak gini ya silahkan. Hanya memang kebanyakan yang menjadi polemik itu batu yang dari sungai. Itu kesimpulan saya dari pengalaman karena asal usulnya yang tidak jelas. Tetapi kalau misalkan yang dari galian itu sudah pasti ya. Dan satu hal lagi saudara yang menjadi catatan di Batu Garut, saya pribadi pun nggak bisa ngarang-ngarang gitu. Jadi ngarang-ngarang tuh saya garutkan gitu ya. Tapi kalau beda banget misalkan ini ohen, saya akan bersimpuh ini asli Garut ohen. Tapi kalau misalkan yang sungai, kata Anda misalkan jenis ini, oh ini bukan, ya saya akui oke juga. Nah yang penting adalah ke siapa Anda membeli. Batu Garut itu keunikannya adalah terbatas lingkungannya. Jadi Anda nggak bisa dapat ini di tempat. Misalkan begini, saya dapat dari warisan gitu, nggak jelas juga. Saya dapat dari kawan, itu agak sulit. Jadi memang terbatas karena begitu batu itu muncul itu langsung dibeli sama orang lain gitu, sama kolektor, sama penjual itu langsung dibeli, udah hilang aja gitu. Jadi kadang kala kita nggak tahu hijau apa, ya sulit, saudara. Tapi kamu pun yang memang berjibaku di Batu Garut nggak bisa ngaku-ngaku ini Batu Garut, nggak bisa. Ada beberapa kawan yang sering nge-WA, nge-inbox, Kang ini Batu Garut bukan, Kang ini. Sejujurnya ya 50-50 susah gitu saya katakan kalau di apa ya, kalau lewat itu ya saya juga nggak begitu berani karena dari mana asal usulnya gitu. Tapi biasanya para pemain Batu Garut itu pasti punya Batu Garut, jadi asal usulnya jelas. Ya itu saja gambaran bedanya batu sungai dan oh ya batu sungai satu lagi nih. Nah ini batu sungai saudara. Nih batu sungai saya beli unik aja kayak orang pakai topeng. Ini batu sungai. Ini galian. Ini saya dapat dari Aden, Kang Aden Sukabumi. Ini odip galiannya dikupas seperti ini. Nah, odip batu odip. Ini galian. Luar biasa. Luar biasa berdarah-darah udah jadinya nggak jadi apa-apa. Ini bahan, nah ciri-ciri batu sungai kemudian ada di sini. Ini saya buat lempeng ya. Ini sungai, ini Anda lihat warnanya memang warnanya lebih pucat ya. Tidak tegas. Sudah. Karena dia terendam air. Dari sungai saya dapat dari saya pemandangan aja senangnya.
Ini saya dapat dari Dedek. Nah, ini yang dari Singkur, ini dari galian. Beda ya warnanya. Jadi batu Garut juga jangan direndam. Nah, ini Cian. Saya dapat dari Mondi Sigar Tengah. Ini saya dapat dari Agus Bandung, Agus Cahya. Nah, itu beda, kelihatan banget Sungai Mangga. Jadi biasanya sungai lebih pucat. Nah, bagaimana kalau batu galian di batu galian kemudian kena air terlalu banyak ya kayak gini. Ini dari Gemstone Selatan. Wah, Mangkandar, Cengkandar ya. Nah, ini saya malas direndam air ya, jadinya begini. Seharusnya jangan direndam. Jadi kayak batu sungai itu warnanya itu pucat. Nah, begitu bagus ya. Oke, itu saja saudara, batu sungai dan batu galian.